Bacaan untuk renungan ceria saat ini terambil di dalam Injil Lukas 10 ayat 1-9. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sesuai bacaan kita saat ini, maka tema dalam renungan ceria kita adalah menjadi pribadi yang siap diutus untuk melayani. Dalam Injil Lukas 10 ayat 1-9 ini, kita bisa melihat bahwa Yesus mengutus 70 murid dalam rangka mewartakan Injil atau kabar sukacita ke berbagai tempat. Dalam teks ini memang tidak disebutkan nama-nama dari 70 murid yang diutus. Akan tetapi yang jelas bahwa Yesus mengutus 70 murid justru bukan ke tempat yang aman, melainkan ke tempat yang penuh resiko, banyak tantangan dan berbagai hambatan. Hal itu bisa dilihat pada ayat yang ketiga. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Mengapa harus ke tempat yang berbahaya? Tidak adakah tempat yang jauh lebih aman bagi 70 murid untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah? Jika kita memperhatikan perkataan Yesus ini, sebenarnya kita bisa melihat bahwa tempat yang berbahaya itu adalah suatu penegasan dari Yesus bahwa apakah kita sungguh-sungguh siap ketika kita diutus untuk melayani Tuhan di berbagai tempat maupun di berbagai situasi. Di sisi lain, tempat berbahaya yaitu ke tengah-tengah serigala bisa menjadi simbol atas ketakutan kita dalam hal melayani. Terkadang ketika kita melayani ada rasa takut, rasa cemas, bahkan kurang percaya diri, sehingga kita merasa bahwa ini bukanlah panggilan saya, sehingga kita merasa saya tidak layak untuk diutus, bahkan untuk melayani Tuhan. Bahkan kita juga mungkin beranggapan, oh ini adalah pelayanan yang bisa saja saya lakukan dengan baik, atau bahkan pelayanan yang akan saya lakukan pasti akan mulus-mulus saja tanpa ada hambatan. Tetapi dari ayat yang ketiga ini kita bisa memahami bagaimana Yesus mengutus ke-70 murid ke tengah-tengah serigala. Mengapa? Karena Yesus sedang membentuk karakter mereka agar menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang berani di dalam berbagai keadaan ketika diutus untuk melakukan sebuah pelayanan. Demikian juga dengan kita, ketika kita diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan, baik menjadi majelis jemaat, ketua atau anggota dari suatu komisi, atau apapun itu yang menyangkut soal pelayanan gerejawi, cobalah untuk memahami bahwa mungkin saja itu adalah Tuhan sedang menjadikan kita, Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi pribadi yang siap untuk melayani Tuhan. Sekalipun dalam pelayanan terkadang akan banyak kita mendapatkan berbagai tantangan
ataupun hambatan seperti dirasani oleh orang lain, dicemooh oleh karena kekurangan kita, bahkan dikritik habis-habisan oleh karena kesalahan yang kita lakukan tanpa disengaja, itu semua adalah proses suatu pembentukan karakter untuk bisa kita melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan, yaitu pelayanan. Memang melayani Tuhan tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun pelayanan bisa kita jadikan sebagai suatu kesempatan untuk mengembangkan potensi yang Tuhan berikan. Sekalipun dalam pelayanan, apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut orang lain. Namun dari bacaan ini, khususnya ayat yang ketiga, Yesus memang tidak bermaksud agar kita mendapatkan puji-pujian dari sebuah pelayanan, melainkan bagaimana setiap orang mau menerima Injil yang adalah kebenaran. Oleh sebab itu, dalam hal melayani, janganlah minder, janganlah takut, apalagi merasa frustasi, tetapi bersyukurlah karena setidaknya dengan pelayanan hidup kita bisa berguna dan bermanfaat, baik bagi sesama maupun bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi yang diutus untuk melayani itu berarti mau dengan segenap hati memenuhi apa yang Tuhan kehendaki. Melayani adalah sebuah proses bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Melayani juga bagian dari cara kita memperkaya diri melalui pengalaman-pengalaman rohani. Maka jangan merasa bahwa saya tidak bisa itu dan ini ketika melayani, tetapi cobalah merenungkan apa yang bisa kita berikan atau apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, sekalipun kita punya banyak kekurangan atau banyak kelemahan. Kiranya melalui renungan ceria saat ini, kita semakin dibentuk oleh Roh Kudus agar mau menjadi pribadi yang siap diutus. Kiranya dengan pelayanan yang kita lakoni saat ini, itu semua bisa menguatkan iman dan hati kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kiranya juga Tuhan selalu memberi kita kekuatan dan kemampuan dari apa yang kita lakukan untuk melayani Dia, baik di dalam keluarga, gereja maupun di dalam masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.